Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mutafarradu bi kamalidz dzat wal asma' was sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul khalqi wa atqakum lillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan sholat Jumat pada siang ini, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk dapat sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Mari kita juga senantiasa bersyukur, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah di bumi ini, sebagai Khalifatullah di bumi, senantiasa dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dapat menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan diciptakan darinya pasangannya, dan dari keduanya muncul lahir anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan atas namanya kalian meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan, dari pasangan Bapak Adam dan Hawa. Lalu kemudian banyak seperti ini sedunia,
Dan Allah di dalam akhir ayat menyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi, menjaga, mengawasi kalian. Jadi apapun yang kita lakukan itu senantiasa dalam penjagaan Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Di dalam surat lain Allah menyatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, lita'arufu, supaya saling kenal mengenal. Karena banyak menjadi kenal. Awalnya sedikit, lalu karena banyak kita membutuhkan upaya untuk saling mengenal satu sama lain. Dan ingat akan asalnya, bahwa kita dari satu pasangan, Bapak Adam dan Hawa kan. Tapi karena banyak, maka kita ada upaya yang aktif untuk mengenal satu sama lain kan. Hadirin tadi sidang Jumat rahimakumullah, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa walaupun tadi dilahirkan awalnya dari seorang diri, awalnya Bapak Adam, lalu kemudian diciptakan Siti Hawa, lalu kemudian lahir banyak orang, laki-laki dan perempuan, tapi satu sama lain itu tidak ada yang sama. Lalu inilah kenapa kita butuh saling mengenal. Jadi satu sama lain itu nggak ada yang sama. Manusia itu lahir ke dunia divide, nggak dapat dipecah itu. Individu menjadi satu individu yang utuh. Jadi manusia itu 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar yang akan datang juga tidak ada satupun yang sama. Dari sejak Nabi Adam sampai selesai kiamat itu nggak ada satupun yang satu berbeda-beda. Ya, nah ini juga sama sesungguhnya dengan sama dari benda-benda yang ada di langit dan ada di bumi ini, tidak ada satupun yang sama. Itu walaupun juga sama dengan manusia juga yang hidup itu berpasangan. Ya, tidak ada yang sama. Karena itu kita ada untuk mengenal satu sama lain. Sama saudara sendiri juga perlu kita manusia. Nah, saudara, ya bukan kita bukan saudara kita, satu sama lain berbeda gitu. Nah, itulah yang dikenal itu menjadi seorang diri yang sendiri sama satu sama lain. Karena itu ya telah bawakan bukan kadarnya masing-masing pada kita, ya, ditetapkan kadar masing satu. Tapi itulah indrannya berbeda, kecenderungannya berbeda, cita-citanya beda. Ada satupun yang lain memiliki kesamaan, maka dia itu menjadi masing satu sama lain. Tetap apalagi satu masyarakat, satu tanyaku suku berbangsa-bangsa memiliki ya tentu itu menjadi satu berlain lagi satu sama lain. Dari neraka itu kita memang perlu mempunyai satu sama lain, ya. Pengalaman kita berbeda, ilmu berlain kita berbeda, lingkungan kita berbeda, itu sama pelajari kita berbeda. Dan tentu kita
Jangan kita, pikiran kita, perasaan kita satu sama lain bisa berbeda. Ilmu kita berbeda. Bisa mengatakan, oh, kamu jang banget beda. Kamu turing, kamu putih, kita perasaan satu berbeda satu sama lain. Nah inilah kenapa bisa Al-Quran menyatakan banget arofu agar saling kenal satu sama lain, agar saling memahami satu sama lain. Kalau tidak kenal adat istiadat, kenal teman, mengenal kebiasaan, tidak kenal perasaan, pikiran teman kita, maka bisa saja kita senantiasa berbeda satu. Nah makanya di sini ya Tuhan nas, wahai sekalian teman manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang mencipta rasamu sekalian, jelas berbeda. Nah inilah kita kenapa di dalam kehidupan kita masyarakat ya, nah, ya secara psikologis, sosiologis, takutologis di sekalian, sofis jelas berbeda. Nah inilah memang apa di depan kita untuk saya ta'aruf, saling memahami satu secara psikologis agar tidak sosiologis pertentangan di dalam kehidupan fisik. Kita perlu memahami satu sama lain, yang memahami B, yang B memahami aruf, dan sudah agar tidak tuh dalam kehidupan manusia itu tentang, karena tangan manusia merupakan manusia makhluk unik, kita maka tentu memiliki yang masing B. Setiap orang memiliki kelebihannya, tapi juga dalam setiap manusia memiliki kelemahannya, karena yang merupakan kenapa manusia itu unik dalam, maka dimiliki perintahkan untuk masing-masing sama saling kenal mengenal, orang bisa malah kelebihan saling sosialisasi, setiap satu sama memiliki saling tolong menolong. Nah kenapa nggak ada ya dalam priori, pasti perintah ada hal-hal yang bersama lemah saling kenal, karena sama lain yang saling manusia dia berlaku sombong sama lain, karena saling keunggulan pasti ada yang kelemahan, pasti dia ada hal pasti lemah di dalam kelemahan seorang, ada keunggulan yang namanya manusia tidak dalam dia berlaku, karena di Arab itu disebutkan wali keunggulan syai'in, pasti terjadi setiap orang itu setiap sesuatu memiliki kelebihan sendiri, kelemah orang kelebihan bulan ini, di samping tentu kelemah dalam hadirin yang bahagia itu disebut wali syai'in, karena setiap orang itu sudah barang kelebihan sendiri dari sifat kelebihan manusia. Di samping kelemahan itu orang tentu dia namanya memiliki kelemahan, memiliki kesalahan, memiliki alfaan dari sifat, memiliki kelupaan manusia yang kelemahan tiap manusia. Tentu, nah itu juga namanya konteks memiliki kelemahan di dalam Islam itu. Kesalahan kita, setiap orang kelupaan kewajiban untuk memiliki keru kepada kebaikan dan setiap manusia kepada kemungkaran. Nah, itu juga nama lain masyarakat boleh jadi di dalam kita di atas satu ketika kewajiban untuk kita perlu kepada menyampaikan dan pada amar ma'ruf. Nah, sama lain, kan tidak ada seorang pun yang boleh jadi kesalahan, boleh jadi atas satu yang di bawah ketika ditegur. Kita perlu menyampaikan dalam kaitan ini perlu ada amar ma'ruf di dalam nahi, di dalam tidak ada seorang kesalahan di dalam mencegah pada satu ketika kita di bawah tapi walaupun yang baru ada yang di dalam menyampaikan, di dalam memiliki
akil, mengajak dia di dalam wajibah pada kamu, dia memiliki tanggung jawab, tapi dia berlaku diri berlaku, tapi dia juga memiliki yang memiliki moral, pikiran, etik, dapat menyuruh memiliki akan pada kemungkaran. Dia memiliki kewajiban, dia memiliki, di samping negara dia berlaku baik, mungkin tapi dia juga memiliki tanggung di masyarakat kita, etika dapat sekarang dan pada kemungkaran. Banyak sekali yang di negara kita melanggar terhadap, mungkin juga di kampus kita, di masyarakat. Kalau itu mungkin banyak sekali, masyarakatnya luas, hal kemungkaran terjadi di mana-mana, melanggar hukum. Selayaknya kita sebagai Muslim negara kita kewajiban mendakwahkan yang karena megah wilayahnya luas, masyarakatnya luas, sebatas kemungkaran semua terjadi itu yang dapat kita lakukan. Jadi wajib selayaknya orang, setiap individu sebagai seorang Muslim, kalau dia kewajiban itu mendakwahkan yang baik, dakwah itu bukan itu lewat pendidikan, semampu yang dapat dalam lakukan. Nahi mungkar kewajiban sama orang reaktif dimungkinkan dakwah lembaga bukan amar ma'ruf itu lewat miliki caranya sendiri dalam konteks nahi mungkar bersifat Muhammadiyah lewat jalur hukum, tidak sebagai reaktif mencegah sampai terjadi akan kemungkaran yang lain, memiliki cara juga merupakan bagian yang lebih ilegal barangkali aktif bila lewat itu dan sebagainya untuk mencegah sampai terjadi satu yang muncul sudah pelanggaran kemungkaran. Tapi juga merupakan bagian akan tanggung jawab kita semua, walaupun barangkali bukan yang dilakukan konteks itu kita dalam konteks yang dicegah itu satu yang di negara kita ini 6 begitu masyarakat kampus kita gak apa, tapi ini saya kira merupakan tanggung jawab nahi mungkar sempat telah lakukan. Kalau perlu ada konteks hubungan kita baik, bagaimana kita meruf kita di negara kita, kemungkaran tidak di masyarakat kita, di kampus kita ini, kemungkaran itu diatur ma'ruf dan nahi mungkar itu baru kita lakukan. Tidak, kalau perlu yang mungkin yang lebih baik, bagaimana itu tidak terjaga supaya kemungkaran. Nah ini yang lama ini kemungkaran itu syarat iman, syarat terjadi kemungkaran itu conditioning memang tidak ada. Tapi yang mungkin bagus bagaimana Islam itu kalau sebuah kemungkaran itu tidak terjadi kemungkaran. Nah, ini tentu perlu kondisional, syarat iman mungkar lebih banyak. Itu katanya perlu kondisional, tidak sama dengan masyarakat yang beriman, masyarakat yang Islam itu agar tidak terjadi kemungkaran. Nah kalau di kita ini ya zamannya seperti itu, mungkin conditioning yang mungkar lebih banyak. Hadirin yang bahagia, ini tidak sama dengan zaman Rasul pun kita conditioningnya sangat sebutkan perlu kita hukum sangat kuat, mengenalan satu sama lain ya seperti itu. Saudara hadirin, tapi persaudaraan kita walaupun kita lain tidak, sebagaimana tadi disebutkan, perlu kita untuk dapat ta'aruf, pengenalan satu sama lain, umpamanya ada kita bersama lain, tetapi persaudaraan kita, ta'aruf kita satu sama lain tidak juga akan menafikan kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau umpamanya dimanapun kapanpun kita karena kalau itu dibiarkan, nah itu ibarat pegang barang api ya, juga akan membian penting dan gerak ya. Karena itu amar ma'ruf ini kalau identitas Muhammad merupakan perintah ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala yang dianut, yang dipegang dia menjadi bagian penting khatib
Islam, gerakan amar ma'ruf munkar ya, menjadi ciri identitas saling sebagai gerakan dakwah gitu. Tetapi di hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita juga poin khotib, mari kita tingkatkan saling mendatangkan saudara, saling mengenal, saling mendatangkan yang munkar guyub, dan tetapi di aman dengan itu mari kita juga akan menangkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena panas ma'ruf itu jelas mendatangkan, dan demikian yang mendatangkan surga, sedangkan yang mungkar itu kesempatan kebaikan akan meninggalkan. Allah liwatangkan ketidakbaikan akan menangtilawatihi, datangkan api neraka yang panas. Sekira demikian yang khatib sampaikan di dalam kesempatan Jumat kali ini. Barakallahu li wa al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu wasa. Alhamdulillah la ilaha illallah al-malik wa rasuluh. Alhamdulillah alana min dinina ma fihi ibratan li ulil alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa salamu la syarika lah lahul malikul wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah faqad bil haqqi wa fadlil khitab. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi rahmanihil akhyar salatan wa salam insanil wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Usolihan wa iya bitaqwallah faqad sawbi sabit taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lamasallin illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu hamdan syakira nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi fi mazidu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in min jamil ahwali wal afatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa hamdan syakiran wa na'in hamdan yuafi wa yukafi mazid al-hayat ba'd. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma ya Allah tunjina min jamil ahwal anfak wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna min jamil maut. Tarfa'na indaka 'al darajat wa tubawwin 'alaina aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa amtan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fil maut wa najatan min nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ja'alna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana fansuna hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil ihsani imama. Rabbana la tahmilna ma la nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa la dzikru fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.